Nama saya Rahmadina, NIM 19133069 dari D3 Akuntansi UNP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan pengelolaan pinjaman. Sebagai contohnya, saya akan menjelaskan melalui contoh soal berikut ini. Baiklah, Tuan Joni ingin mengembangkan usahanya. Untuk itu, dia butuh pinjaman modal senilai 5 miliar. Bank Bunga Mawar menyanggupi untuk meminjamkan dengan ketentuan sebagai berikut. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah bunga tetap dengan nilai 13% per tahun. Jangka waktu 10 tahun atau 120 bulan. Kemudian Bank Kumbang juga menyanggupi dengan ketentuan tingkat suku bunga yang berlaku adalah bunga efektif sebesar 14,6% per tahun dengan jangka waktu 10 tahun juga. Tuan Joni dihadapkan pada dua pilihan. Anda diminta oleh Tuan Joni untuk membuat schedule pembayaran untuk kedua pilihan tersebut. Apabila diasumsikan mulai pembayaran pinjaman yaitu September 2012, untuk ketentuan bank tersebut, pilihan mana yang dipilih oleh Tuan Joni, Bank Bunga Mawar atau Bank Bunga Kumbang. Setelah kita mengetahui data-data berikut ini, kita pindahkan ke Excel. Saya sudah membuat kerangkanya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Untuk bunga pinjaman, yaitu kita ketikkan 13%. Jangka waktu pinjaman yaitu 120 bulan, pokok pinjaman 5 miliar, tanggal perjanjian pinjaman yaitu karena mulai pembayaran September maka Agustus 1 bulan 8 2012. Kemudian tanggal mulai pembayaran yaitu bulan September, anggap saja tanggal 1 2012. Setelah itu kita akan mencari bulan K. Untuk mengisi kolom bulan K, rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung pilih G9 atau jangka waktu pinjaman, kemudian sama dengan 0, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, 1, tutup kurung, lalu enter. Untuk bulan kedua, yaitu dengan cara sama dengan if, buka kurung, klik B7, kemudian sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, if, buka kurung, G9, kita absolutkan, kemudian besar dari B17, titik koma, B17 ditambah dengan 1, titik koma, tambah 1, titik koma, tanda kutip, kemudian tutup kurung 2 kali lalu enter. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal tarik dari bulan kedua hingga ke 120 karena jangka pembayarannya yaitu 120 bulan. Masih jauh. Selanjutnya kita akan mencari bulan. Yaitu dengan cara sama dengan if, buka kurung, klik B17, kemudian sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, kemudian ketik Elmon,
kemudian buka kurung, klik yang tanggal mulai pembayaran, kemudian titik koma, kemudian 0, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Setelah itu kita ubah formatnya menjadi format sel, kemudian pilih yang custom, kemudian pilih M 3 kali dan Y 2 kali. Oke. Untuk yang bulan kedua, rumusnya itu sama dengan if buka kurung, kemudian klik yang B18 sama dengan titik kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, ketik emon, buka kurung, klik yang tanggal mulai pembayaran, diabsolutkan, kemudian titik koma, B17, tutup kurung, lalu enter. Ubah format lagi, custom, pilih yang MM dan Y. Kemudian baru kita tarik ke bawah hingga bulan ke 120. Untuk pokok pinjaman yaitu sama dengan if buka kurung, klik yang C17, kemudian sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, pilih yang G10, kemudian tutup kurung lalu enter. Untuk bulan kedua yaitu dengan sama dengan if buka kurung, B18 sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, H17, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 0 karena saldo pokok pinjaman belum terisi. Kita tinggal tarik ke bawah. Nanti jika saldo pokok pinjaman telah terisi, maka ini akan otomatis terisi. Selanjutnya untuk mencari cicilan pokok pinjaman yaitu kita dengan cara sama dengan klik, masukkan rumus sama dengan if, buka kurung, kemudian B17 sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, kemudian pilih pokok pinjaman, pilih pokok pinjaman, pilih G10, kemudian kita absolutkan, shift, kemudian dibagi dengan G8 atau jangka waktu pinjaman, yaitu G9 atau jangka waktu pinjaman, kemudian enter. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah sampai ke bulan 120.
sampai ke bulan 120. Langkah selanjutnya untuk mencari bunga yaitu dengan cara sama dengan if, buka kurung, ketik yang B17, klik B17, sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma. Kita pilih menu bunga pinjaman. Kemudian dikali dengan ini, kita absolutkan. Maaf, yang ini pokok pinjaman, yaitu kita pilih pokok pinjaman yaitu G10. Jangka waktu pinjaman. Maaf, pokok pinjaman, kemudian kita absolutkan. Kita kali dengan bunga pokok pinjaman. Lalu kita absolut. Dibagi 12. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah hingga bulan ke 120. Langkah selanjutnya kita akan mencari angsuran per bulan, yaitu dengan cara sama dengan if, buka kurung, klik B17, kemudian sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali. Kita pilih cicilan pokok. Maaf. Kemudian kita klik cicilan pokok pinjaman. Kemudian ditambah bunga, tutup kurung, lalu enter. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai bulan ke 120. Kemudian untuk mencari saldo pokok pinjaman dengan cara sama dengan if, buka kurung, klik yang B17, sama dengan kutip 2 kali, titik koma, kutip 2 kali, titik koma, klik D17, kita absolutkan. Kemudian dikurangi dengan sum, buka kurung, E17, kita absolutkan lagi. Salah. Dibagi dengan E17, dibagi E17, tutup kurung, lalu enter. Secara otomatis, pokok pinjaman pada bulan kedua akan terisi. Kemudian kita tarik ini ke bawah. Hingga bulan ke 120. Sudah selesai. Sekarang kita akan bentuk kolom agar terlihat lebih bagus.
dan pada kolom harga akan kita kasih format rupiah. Format sel, accounting, 2 angka di belakang koma, kemudian oke. Maka setiap bulannya Tuan Joni akan melakukan pembayaran angsuran per bulan yaitu senilai Rp95.833.333. Per bulannya kita akan dapatkan sama dengan if buka kurung, kita klik yang G, kita klik jangka pokok pinjaman, kemudian sama dengan 0, titik koma, kutip 2 kali, kemudian titik koma, pilih saldo pokok, pilih angsuran per bulan, tutup kurung, lalu enter. Maka angsuran per bulannya Rp95.833.000. Kita samakan formatnya di accounting, 2 angka di belakang koma, kemudian oke.